Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Turha Media, pada hari ini Jumat 17 Februari 2023, 26 Rajab 1444 Hijriah, SMA Khadijah kembali menggelar peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj tahun ini mengangkat tema Maknai Isra Mi'raj dengan landasan moral di era global. Bertempat di LSBF dan dimulai sejak pukul 9 pagi dengan iringan banjari dan dengan tausiah spesial dari Ustadz Haji Fuad Ramzi. Dihadiri oleh 2 perwakilan tiap kelasnya dan juga lainnya menyaksikan melalui live streaming di kelas masing-masing. Bagaimana kegiatan hari ini berlangsung? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMA Khadijah Surabaya, Bapak Mas Gofar SAG MPDI. Yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu Wakil SMA Khadijah Surabaya. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Khadijah Surabaya, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita sholat 5 waktu serta membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya Nina Nurrahmania selaku MC pada hari ini akan membacakan susunan acara Isra Mi'raj yang bertemakan Maknai Isra Mi'raj sebagai landasan moral di era global. Susunan acara kegiatan pada hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Selanjutnya, tausiah hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diakhiri penutup serta doa. Baiklah, memasuki acara yang pertama, mari bersama-sama kita buka kegiatan pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Syamil Al-Fanwari, kelas 11 IPS 1. Kepada Saudara Ahmad Syamil Al-Fanwari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Terima kasih kami sampaikan kepada Ahmad Syamil Al-Fanwari. Selanjutnya yakni sambutan oleh Kepala SMA Hadijah Surabaya, Bapak Mas Gofar SAG MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Khadijah, yang kami banggakan anak-anak SMA Khadijah, siswa-siswi SMA Khadijah, penghormatan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman OSIS kreatif yang telah menyiapkan seluruh rangkaian acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, bahwa peringatan Isra Mi'raj ini sesuai dengan tema sebagai landasan moral di era global. Isra Mi'raj itu adalah bukan satu kejadian yang Nabi itu berangkat sendiri, tapi Nabi itu dijalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan subhanalladzi sara laila. Maha suci zat yang menjalankan Nabi bi'abdihi dengan hambanya yaitu Rasulullah lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan Nabi itu jalan-jalan sendiri. Secara logika ada semut nempel di kopernya presiden. Dari Jakarta 1 jam kemudian kecantol kopernya presiden pergi ke Gelora Delta Sidoarjo. Setelah acara, semut itu kecantol lagi pulang ke Jakarta. Lalu cerita sama temannya. Cak Mut, kan kakaknya semut. Cak Mut, iya Dik Mut, saya tadi pergi ke Sidoarjo, itu hanya 1 jam. Apa jawabannya? Tentu kamu gila. Kata Cak Mut, kamu nanya, pasti kamu gila. Wong ono semut pergi ke Sidoarjo dari Jakarta hanya satu jam. Sama ketika Rasulullah datang dari Isra Mi'raj, lalu bercerita kepada orang-orang Islam waktu itu, apa kata orang Islam waktu itu? Muhammad majnun, Muhammad gila. Disitulah yang dimaksud sebagai landasan moral. Disitulah cobaan iman itu ada. Yang awalnya orang-orang Islam waktu itu Islam, diceritani Rasulullah seperti itu dianggap gila, maka disitulah orang Islam waktu itu banyak yang murtad. Cuman Abu Bakar yang hanya mengiyakan. Andai kata Muhammad perginya lebih jauh dari itu, saya tetap membenarkan. Lalu diberi gelar As-Siddiq itu. Oleh karenanya, singkat saja, tidak semua kejadian di dunia ini yang bisa diakal dengan akalnya manusia. Tidak semua kejadian itu bisa diakal dengan akalnya manusia.
saat ini nilai 100, minggu depan kamu nilai 20, itu bisa. Saat ini kamu nilai 20, minggu depan bisa nilai 100, itu bisa. Yang aneh itu tidak ngerti judul kitabnya, tapi nilai 100, itu yang aneh. Yang aneh itu tidak ngerti judul kitabnya, tapi nilainya 100, itu yang aneh. Orang sekarang kaya, besok pagi miskin, itu bisa. Karena tidak semua kejadian di dunia itu bisa diakal, termasuk kejadian Isra Mi'raj itu. Oleh karena itu, hadirin, perlu diingat bahwa agama Islam itu bukan mulutan. Agama Islam itu bukan Isra Mi'raj. Agama Islam itu bukan muharraman. Nanti fahamnya anak-anak lang, agama Islam itu apa ajarannya? Ajarannya hanya mulutan, Isra Mi'raj, dan muharraman. Hanya itu. Waduh, ini bahaya. Kamu santri? Santri. Kapan santrinya? 1 tahun sekali, Pak. 3 hari santri. Wah, repot lagi itu urutannya. Jangan jadi santri ketika hari santri. Jadilah santri di setiap hari. Oleh karena itu, kami berpesan dengan Isra Mi'raj ini, kokohkan iman. Iman itu bukan di otak, iman itu bukan di pikiran, iman itu adanya di hati. Kokohkan iman. Ketika iman itu kuat, maka moral pun akan menjadi kuat. Ketika moral itu kuat, maka di sekolah tidak ada yang namanya kebohongan moral. Pernah dengar? Kebohongan moral. Apa itu kebohongan moral? Kebohongan moral itu seperti nun sewu, nyuntuh jawaban. Itu kebohongan moral. Nyuntuh, itu kebohongan moral. Oleh karena itu, di Isra Mi'raj itu, kokohkan iman. Ketika imannya kuat, maka moralnya ini akan kuat. Akan menjadi landasan di era globalisasi itu. Di masjid bagus. Tapi kemudian kalau di masjid bawa sandalnya orang, itu jadi tidak bagus. Mau kemana? Anak itu sering ke masjid. Oh bagus. Tapi nek mulai sandalnya mesti anyar. Nah itu yang tidak bagus. Itu moralnya tidak bagus. Terima kasih. Mohon maaf. Karena pagi hari ini saya harus ke Grand City mengambil hadiahnya teman-teman yang juara 1 lomba foto tingkat Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mas Gofar SAG MPDI. Acara selanjutnya yakni tausiah sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Fuad Ramzi SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin.
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Al-ayah Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Bapak Haji Mas Gofar SAG MPDI selaku Kepala Sekolah SMA Khadijah Surabaya, para Bapak Ibu Waka SMA Khadijah Surabaya, yang saya hormati para Bapak Ibu Walas dari kelas 10 sampai kelas 12, dan yang saya hormati para Bapak Ibu, para pengajar SMA Khadijah Surabaya, dan tentunya anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMA Khadijah Surabaya yang Pak Fuad banggakan. Mari kita bersama-sama mengawali dengan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan, panjang umur, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang telah kita rasakan bersama. Alhamdulillah, berkat nikmat-nikmat Allah, pagi hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dan di kelas masing-masing mengadakan sekaligus menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentunya harapan kita mudah-mudahan keikhlasan kita, kehadiran kita untuk menghadiri pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup, segala kemudahan, kelancaran di setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Dan tentunya kita pun berharap ya, mudah-mudahan para siswa-siswi SMA Khadijah menuntut ilmu di sini, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, ilmu yang insya Allah bisa menyelamatkan kalian semua dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, makasih. Ini kelempokan ini. Baik, anak-anakku sekalian, kalau tadi Bapak Kepala Sekolah telah memberikan sambutan sekaligus memberikan sedikit tausiah yang terkait dengan tema Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Nah, karena itu saya ingin
sebelum memasuki tema ya Isra Mi'raj pada pagi hari ini, sedikit yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak berdiri saja ya. Ya, di dalam kitab-kitab tarikh, kitab Sirah Nabawiyah, sejarah Islam diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya adalah litasliyah. Litasliyah itu apa anak-anak? Tasliyah itu hiburan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang ingin menghibur Nabi, ingin menyenangkan hati Nabi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ingin menyenangkan hati Nabi? Tidak lain karena pada tahun itu, tepatnya pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, baik internal ataupun eksternal. Baik ujian-ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun gangguan-gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, sekarang Pak Fuad tanya kepada anak-anak sekalian. Nek ape takok nang Pak Abdullah guru agama ya, sungkan. Ayo anak-anak sekalian, kira-kira ada yang tahu enggak? Ujian, cobaan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 dari kenabian, kira-kira apa yang pertama? Siti Khadijah meninggal. 100. Nanti dapat anggur 1. Nek gurung tek lo ya. Terus yang kedua, ujian apa lagi yang dihadapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, apa? Pamannya. Siapa nama paman Nabi? Abu Bakar Ba'asyir. Ngawur. Abu Thalib. Ya, 2 dulu. Ya. Jadi yang pertama, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat paman beliau yang bernama Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini sosok ya, bangsawan yang disegani, yang dihormati, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, dan siap membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga keberadaan Abu Thalib ini ya, menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu ketika akan mengganggu Nabi, akan mencela Nabi, akan mengintimidasi Nabi, mikir 1000 kali. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan langsung dengan paman beliau Abu Thalib ini. Jadi diibaratkan ini paman Nabi yang bernama Abu Thalib, benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Ya. Nah, di tahun itu ternyata Allah mentakdirkan paman beliau Abu Thalib ini wafat. Jadi benteng yang kokoh, yang kuat ini telah runtuh, telah hancur. Loh, orang-orang kafir Quraisy yang sudah memendam cukup lama
ketika melihat Abu Thalib meninggal mulai melancarkan aksinya menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau dicaci maki, dihina, diintimidasi, ya malah tadi Pak Gofar dikatakan majnun, orang yang gila. Nah, untungnya masih ada Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Istri yang keberapa ini Siti Khadijah ini? Yang pertama. Kalau Siti Nurhalizah, tahu? Penyanyi ya. Nah, Siti Khadijah ini di samping sebagai istri, beliau ini sebagai pelipur lara. Jadi ketika Nabi berdakwah dicaci maki, dicela, wis rodok galau lah katakan, pulang ke rumah dihibur oleh Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah selalu bersabar mensupport Nabi agar tetap istiqomah di dalam berdakwah. Oh, iki bojo tenanan. Ya. Nah, ini kalian ini terutama yang siswi-siswi engko nek wis rabi ojo lali. Ya. Ojo lali apa? Nah, ternyata adik-adik sekalian, ya anak-anakku sekalian, di tahun itu pula Siti Khadijah ini meninggal dunia. Jadi dua orang yang dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun itu. Paman beliau Abu Thalib, kemudian istri beliau Siti Khadijah. Sedih enggak kira-kira? Sedih. Ayo kalian ketika ditinggal wafat orang yang kalian cintai, bapak, ibu, mbah, nenek ya, atau mungkin saudara, saudari. Wah, kalau Pak Hak ini istri meninggal golek meneh aku. Nah, ini Nabi ya sedih loh. Ya. Setelah ditinggal wafat Abu Thalib dan Siti Khadijah, kesedihan-kesedihan beliau masih terus berlanjut. Ketika beliau berdakwah di Mekah, ditolak, golek lahan anyar. Karena beliau mendengar ya di Taif ono sing gelem nrimo ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau pindah nak dakwah wis nang Mekah rada angel wonge ya. Beliau pindah ke Taif dengan harapan penduduk Taif mau menerima ajaran Nabi. Ternyata penduduk Taif lebih kejam daripada penduduk kota Mekah. Beliau ditolak dengan penolakan yang sangat kasar. Bahkan saking kasarnya sampai penduduk Taif itu melempari bebatuan-bebatuan. Keningnya berdarah, giginya patah. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung ya, itu melihat Kanjeng Nabi disiksa fisik seperti itu. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, in syi'ta an utbiku alaihimul akhsyabain. Wahai Rasul, jika engkau mengizinkanku untuk menumpahkan dua gunung besar kepada mereka, niscaya akan aku lakukan. Malaikat ya, anak-anak sekalian, yang marah itu malaikat. Kira-kira kalau kalian disakiti koyok ngene, wis disakiti hatine, disakiti fisike, kemudian ada penawaran yang menggiurkan ya untuk bisa membalas ya mereka. Kira-kira ketika kalian ditawari seperti jawabannya apa? Hah? Wis ancuno kabeh. Lo begitu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW justru melarang malaikat. Ojo-ojo malaikat. Bal arju minallah. Bahkan aku berharap kepada Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wala yusyriku bihi syai'a. Aku berharap kepada Allah
agar Allah bisa melahirkan generasi-generasi berikutnya, orang-orang yang generasi yang terbaik lah, orang-orang yang mau menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarane ya, Mbak, Mas, nek gak iso ya bapake ya mudah-mudahan anak-anake sing gelem berislam. Gak iso anak-anake ya muga-muga putu-putune. Itu harapan Nabi. Andaikan Nabi mengiyakan, penduduk Taif itu akan habis. Saya aja meneh Kanjeng Nabi, Nabi Nuh saja. Ya, Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah supaya umatnya dihabiskan, entek banjir. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW yang kedudukannya jauh lebih mulia daripada Nabi Nuh. Nah, ini kesabaran beliau ya di dalam berdakwah. Nah, ditolak dakwah nang Taif, ditolak. Bahkan penduduk Taif ini memprovokasi penduduk Mekah, menghasut mereka agar Nabi ojo oleh balik menenang Mekah. Lho ya apa? Coba bayangkan, sudah ditinggal wafat paman beliau Abu Thalib, istri beliau Siti Khadijah, kemudian dakwah nang Taif ditolak, kemudian Nabi mau kembali ke kota Mekah, ya penduduk Mekah dihasut oleh penduduk Taif ini agar tidak menerima keberadaan Nabi. Masya Allah, apa nang di meneh? Ya, mau kemana lagi? Untungnya ada seorang kafir yang mau apa jenenge iki? Ya menanggung. Yes, aku sing nanggung. Ya nopo apa aku sing nanggung. Masya Allah. Loh, ini loh adik-adik sekalian ya. Jadi serentetan ujian-ujian yang dihadapi Nabi kita Muhammad SAW pada tahun itu. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati Nabi, ingin menyenangkan hati Nabi. Allah memberikan anugerah yang besar yang tidak diberikan kepada siapapun yang ada di bumi ini. Nabi kah, Rasul kah? Tidak, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa anugerah itu? Tidak lain beliau mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang besar. Ya, makanya tadi ayat yang dibaca oleh Qori siapa? Samil mau ya? Subhanalladzi apa? Ujuk subhanalladzi sakhkhara lana hadza lho. Kelas 12 ki mayu jan praktek si awaliku bae. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah. Ayat ini ya anak-anak sekalian diawali dengan subhana, maha suci. Kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan maha suci Allah, itu berarti Allah ingin menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat ajib, ayat yang sangat mengagumkan, yang tidak bisa dinalar dengan akal, cukup diimani. Ya, tadi Bapak Kepala Sekolah, Mas Bapak Gofar menyampaikan seperti itu. Isra Mi'raj ini gak bisa diakal-akalkan. Ya, keimanan. Makanya sahabat Abu Bakar ya sampai dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Karena iman seyakin-yakinnya. Nah, subhan, maha suci. Ya, makanya ketika kalian melihat sesuatu yang ajib, sesuatu yang mengagumkan, itu disunahkan baca subhanallah. Delok lautan sing luas koyo ngono, subhanallah. Melihat pemandangan yang indah, subhanallah. Delok pegunungan sing koyo ngono luar biasa, subhanallah. Delok Pak Ucup, subhanallah. Pak Hak, inna lillah. Mumpung gawa mic, kapan meneh iso nggo jelek wae ya. Nah, alladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Nah, tadi disampaikan Pak Gofar. Ya,
bi abdihi, hambanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pasif, yang aktif siapa? Allah. Asra, yang menjalankan Allah. Lah kalau yang menjalankan Allah Subhanahu wa taala, berapapun jauhnya ringan bagi Allah. Betul? Ini era global ya, era global, era teknologi, era percepatan. Biyen ya, ketika kalian ingin ke Jakarta naik sepeda ontel, naik becak, terus naik apa meneh, terus berkembang sampai naik pesawat. Berapa menit naik pesawat? Betul? Saiki malah no handphone, ngirim file ya, berapa ratus kilometer cukup berapa detik, klik nyampe sret ya. Jadi perkembangan zaman ini sakjane ya anak-anak sekalian ya, itu justru menjadikan kita semakin yakin adanya Isra Mi'raj ini memang benar-benar terjadi. Loh iya wong saiki malah masya Allah ya, kalian di sini iso telepon nang Saudi kono ya, contoh bapak ibu kalian umroh, ayo aminono aku tak nang depan Ka'bah, loh iso ya. Kecepatan cahaya itu satu detiknya bisa berapa? 300.000 kilometer. Loh ini teknologi menungso ya, ciptaan manusia. Bagaimana dengan Allah? Sekarang Pak Fuad tanya, ilmu manusia dengan ilmu Allah lebih luas mana? Jelas. Wong sampai di dalam surat Kahfi terakhir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "lau kanal bahru midadal likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan lautan itu dijadikan tinta laut ya, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmunya Allah, pastilah tinta ya, lautan tinta itu akan menjadi habis sebelum ilmu-ilmu Allah habis. Saking luasnya ilmunya Allah, bahkan sampai ditantang oleh Allah, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lagi lautan tinta itu persis kayak ngono, ditekokno meneh, tidak akan selesai menulis akan kalimat-kalimat atau ilmu-ilmunya Allah. Loh, jadi kalau teknologi manusia kayak ngono wis luar biasa hebatnya, bagaimana dengan teknologinya Allah Subhanahu wa taala? Lah ini yang disampaikan Pak Gofar ya, harus diimani. Semakin ya berkembangnya zaman, semakin mengimani ya apa-apa yang telah dipraktikkan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti Isra Mi'raj. Betul? Terus ya. Ya, bi abdihi, dengan hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad dengan abdihi, bukan bi Muhammadin. Kenapa? Ada yang tahu? Subhanalladzi asra bi abdi. Sakjane subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi Allah tidak menyebut bi Muhammadin, bi abdihi. Kenapa? Ini cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tidak memanggil namanya langsung. Kalian lihat nak ya, juz 1 sampai juz 30 tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil Nabi langsung dengan namanya, ya Muhammad, enggak pernah. Sing ono ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Betul? Wahai nabi, wahai rasul. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil langsung oleh Allah, ya Nuh,
wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Ya, Kan'an iku dudu anakmu. Ya Ibrahim, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya. Terus apa meneh? Ya Adam, amhihum bi asmaihim. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dari gila. Ya, kalau nabi-nabi terdahulu langsung dipanggil namanya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah. Beliau memanggil dengan bi'abdihi. Sekarang Pak Fuad tanya nak ya pada kalian. Ayo, ketika kalian memanggil guru kalian atau orang tua kalian dengan namanya langsung, kira-kira sopan enggak? Enggak sopan. Manggil Pak Yusuf dengan Cup, Ucup. Enggak sopan, loh iya. Dipanggil bapak lah, ya. Lo sama, Allah pun ketika memanggil Nabi itu tidak dengan namanya langsung. Subhanallah. Jadi kalian ini harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah memuliakan, lah kita pun sebagai umatnya melok mulio, kecipratan barokah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita memperingati Isra Mi'raj ini dalam rangka kita mahabbah, ya, kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan cinta kita kepada Nabi akan mendapatkan syafaat kelak di akhir kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bi abdihi lailan, pada malam hari. Kenapa Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad di malam hari? Kok gak isu wae? Kok gak siang saja? Kok gak sore saja? Kenapa? Ada yang tahu? Malam itu adalah waktu favoritnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu adalah waktu kecintaan dan kesenangan Allah. Makanya ketika kalian punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, curhatkan di malam hari. Allah pasti mengijabah. Ya, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia. Kapan? Ya baqo thuluthul lail, sepertiga malam. Ya, ini terutama yang kelas 12. Ya. Supaya bisa melanjutkan di universitas apa yang kalian inginkan, supaya tercapai cita-citanya. Ya, itu dicurhatkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Lebih didengar oleh Allah dan insya Allah lebih diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena malam adalah waktu favoritnya Allah. Ulama-ulama dulu itu kalau ada hajat keinginan ya sudah. Bahkan sampai-sampai setiap malam itu mereka imbangi dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di malam hari selalu beristighfar, istighfar. Kemudian baru berdoa memohon kepada Allah apa yang jadi keinginan dan hajat-hajatnya. Nah, makanya di sini Allah mengisra mi'rajkan Nabi di malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Masjid itu nak ya adalah tempat yang ya di bumi ini ya, tempat yang mulia tidak lain adalah masjid. Ya, lebih-lebih Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masya Allah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, sholatun fil Masjidil Haram itu afdol min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. Satu sholat di Masjidil Haram itu nilainya adalah 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Jadi kalau kalian sholat di Masjid Khadijah ini 1.000 sholat, di Masjidil Haram cukup hanya sekali. Nah, beruntunglah bagi kalian yang sudah umroh, sudah haji, yang bisa merasakan apa sholat di Masjidil Haram. Ya, minal Masjidil Aqsa sama. Juga masjid yang mulia, makanya dipilih oleh Allah berangkatnya ya ketika Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sama, Masjidil Aqsa juga masjid penuh dengan alladzi barokna haulahu,
yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya diberkahi, sekitarnya pun juga diberkahi. Innahu huwas samiul basir. Nah, ini peristiwa Isra. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa naik ke mana? Langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit ketiga, nek nang LSBF ini Pak Yusuf. Ya, ketemu dengan Pak Yusuf. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Kelima, Nabi Yahya. Keenam, Nabi Musa. Ketujuh, Nabi Ibrahim. Sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi hanya membutuhkan waktu semalam saja, bahkan nggak sampai semalam. Ya. Jadi berangkatnya kira-kira nek nang kene berangkat jam 8, mulai nih jam 3. Ya. Ngelencer, hati Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi disampaikan Pak Kofar. Ya, setelah nyampe ke bumi lagi, ya, Nabi bisa membuktikan bahwa beliau nggak bohong, benar-benar beliau telah dimi'rajkan oleh Allah, sehingga beliau bisa bercerita Baitul Maqdis ku ya opo, ya bangunannya ya opo, semuanya tahu. Ya, karena sekali lagi yang menjalankan adalah Allah. Sama yang disampaikan Pak Gofar tadi. Ya, ono semut. Ya. Kalau tadi katakan diumpamakan pesawat, wis saiki ono semut lah nemplek nang burung elang. Sayape burung elang, sret, burung elang kan memiliki kecepatan yang luar biasa ya. Muter-muter sret sampai runtuhnya. Setelah itu dia kembali, semutnya mau metu, ketemu ambek semut liya. Dia bercerita, aku telah ngelencer nang dindi. Ya, semut sing lainnya ya aku mau, ndak akan percaya wong kon lho, cilik koyo ngene kok ngelencer nang dindi dengan waktu yang sangat singkat. Tapi kira-kira ngelencer tenanan ndak? Hah? Semut tadi ngelencer tenanan. Kenapa? Asra tadi yang menjalankan burung elang. Lah ini Nabi Muhammad sekali lagi pasif, yang aktif adalah Allah. Ya. Nah, karena itu ya anak-anak sekalian, tentunya dengan memperingati ya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, diharapkan keimanan kita semakin bertambah. Ya, semakin mantap, semakin bertambah, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa memang Nabi Muhammad SAW benar-benar telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zamannya Nabi Sulaiman aja sudah terjadi. Nabi Sulaiman memerintahkan siapa? Nawarkan kepada jin Ifrit untuk memindah singgasananya Ratu Balqis yang ada di mana waktu itu? Sabah. Sabah itu kalau sekarang Yaman. Yaman Selatan. Ya, itu dipindah ke Yerusalem. Baitul Maqdis. Ya. Jadi singgasananya Nabi Sulaiman itu berada di Israel. Baitul Maqdis. Itu dipindah. Ifrit menawarkan, saya bisa memindah, cukup dari panjenengan duduk berdiri sudah nyampe. Ditawarkan ono sing luwih cepet, loh ternyata ada orang yang bertakwa, orang yang soleh, ya. Dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman, kalau saya bisa memindah singgasananya Ratu Balqis, cukup panjenengan mek kedip tok, sret langsung. Dan itu dilakukan. Memindah singgasana yang begitu luas, begitu besarnya, ya, mek sak kedipan monotok. Loh iki lho, ya. Jadi zamannya Nabi Sulaiman sebetulnya kekuasaan Allah sudah ditampakkan. Ya. Lah zamannya Nabi Muhammad SAW ditampakkan kembali. Kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Karena sudah jam 10.15, engko dungane 10 menit ya, pas setengah 11.
karena ini Jumat ya, sehingga ya saya kira untuk Pak Hak ya, Pak Amir mungkin ada jadwal di luar untuk ngimami sholat Jumat ya, sehingga jam 10:30 sudah harus diselesaikan. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Sekali lagi Pak Fuad hanya membantu doa saja, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, dan PPDB ya di SMA Khadijah ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Insyaallah akeh sing daftar. Amin Allahumma amin. Ini aja yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin astaghfiruh innawal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ustadz Haji Fuad Ramzi SAG, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang dibacakan oleh Pak Hak. Untuk beliau dipersilahkan. على هدينا الصالحة نصلح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نياتنا وحاجاتنا تقربا إلى الله تعالى وعلى ما نواه السلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا ناعما حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا وذرياتنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القيام وأهل الصيام وأهل الصلاة الجماعة وأهل قراءة القرآن وأهل السنة والجماعة وأهل بر الوالدين وأهل الشكر ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والعصيان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اغفر لنا ذنوبنا وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada Pak Hak yang telah membacakan doa. Alhamdulillah, acara pada pagi ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Isra Mi'raj pagi ini. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga dengan diadakannya kegiatan pada pagi ini dapat bermanfaat untuk kita maupun orang-orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali.
Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian kegiatan pada peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini telah dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya kita semua dapat menambah wawasan mengenai kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya Nayal Fariha dan segenap tim Turham Media pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.